Tiga orang pembuat konten misteri berniat menuju sebuah tempat yang disebut oleh warga sekitar sebagai Desa Wiraraja. Desa yang dikatakan hanya muncul sebelum maghrib dan menghilang setelahnya. Menurut cerita penduduk setempat, desa itu lenyap dari peta sejak puluhan tahun lalu. Setelah kejadian ganjil yang melibatkan ritual besar dan hilangnya seluruh warga tanpa jejak. Namun setiap menjelang senja, beberapa orang masih mengaku melihat cahaya lampu dari balik hutan dan mendengar suara lonceng kecil yang berdering di kejauhan. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 4 sore. Jalan menuju desa itu semakin lama semakin sempit, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri yang seolah membentuk terowongan alami. Sekitar setengah jam kemudian, di tengah kabut yang mulai menebal, tampak sebuah gerbang kayu tua berdiri di depan mereka. Di atasnya tergantung papan usang bertuliskan samar, "Selamat datang di Desa Wiraraja." Tulisan itu nyaris tak terbaca, namun yang lebih mengganggu adalah dupa yang masih mengepulkan asap tipis di sisi kiri gerbang, seolah baru saja dinyalakan oleh seseorang. Tak ada satupun orang di sekitar sana. Lalu, dari arah utara desa, terdengar suara lonceng kecil. Suaranya pelan, seperti dibawa oleh angin, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kabut di arah datangnya suara tampak bergetar samar. Mereka berpikir, mungkin itu suara lonceng dari hewan ternak atau sisa peralatan warga. Namun anehnya, setiap kali mereka berhenti dan menahan napas, suara itu juga ikut berhenti. Beberapa meter ke dalam desa, mereka menemukan sebuah rumah besar yang tampak masih berdiri kokoh di tengah bangunan lain yang sudah roboh. Halamannya dipenuhi rumput liar, tapi pintunya tidak terkunci. Saat mereka masuk, aroma debu bercampur wangi dupa masih tercium. Di dinding ruang utama tergantung foto keluarga. 5 orang, semuanya tersenyum. Tapi ada hal yang tak wajar. Di foto itu, tak satu pun dari mereka memiliki bayangan tubuh. Di meja ruang tamu, terdapat wadah sesajen yang sudah mengering, dan sehelai kertas berwarna kecoklatan. Tulisan di kertas itu samar, namun bisa dibaca. "Tutup jalan sebelum maghrib. Jangan biarkan kabut membawa mereka kembali." Tak lama setelah tulisan itu terbaca, dari luar terdengar suara langkah pelan di atas bebatuan. Langkah itu tidak tergesa, tapi berat dan berirama, seolah banyak orang berjalan bersamaan. Namun ketika mereka menengok ke jendela, yang terlihat hanyalah kabut tebal yang mulai menelan seluruh desa. Matahari mulai redup, warna langit berubah menjadi kelabu gelap, dan suhu udara menurun drastis. Mereka sadar, waktu sudah mendekati maghrib, dan memutuskan untuk segera keluar dari desa. Tapi ketika mereka berlari menuju arah gerbang tempat mereka masuk tadi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jalan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah dinding kabut pekat, dan di baliknya terdengar suara lonceng berdentang keras, diikuti bisikan-bisikan aneh. Seperti banyak orang sedang berdoa dalam bahasa yang tak dikenal. Dari celah kabut, tampak cahaya kecil menyala di setiap rumah satu persatu, hingga seluruh desa tampak hidup kembali. Meski tidak ada manusia yang terlihat, suara-suara itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti tawa, dan di antara kabut, sesosok bayangan panjang terlihat melintas. Tubuhnya tinggi, berbalut kain putih kotor, kepalanya menunduk, dan tangannya menggenggam lonceng yang berdenting perlahan. Kabut menebal hingga semuanya gelap. Ketika malam sepenuhnya tiba, desa itu hilang. Tidak ada satupun tanda keberadaan manusia, kamera, atau mobil di sekitar gerbang tempat mereka masuk. Yang tertinggal hanyalah dupa yang padam dan papan tua yang kini bertuliskan sesuatu yang baru. Seolah diukir dengan kuku, mereka sudah kembali. 3 orang yang sebelumnya datang untuk membuat dokumenter, kini terjebak di dalam dimensi yang tak seharusnya mereka masuki. Dunia nyata sudah tertutup bagi mereka. Desa yang seharusnya hanya muncul menjelang maghrib, kini telah memerangkap mereka sepenuhnya. Keesokan harinya, atau mungkin hari berikutnya,
Waktu di tempat itu seolah tak berjalan. Langit tetap kelabu dan kabut tak pernah menghilang. Rumah-rumah di sekitar mereka kini tampak berbeda. Dinding kayu yang sebelumnya rapuh kini terlihat baru. Jalan yang semula penuh lumut kini bersih dan tampak sering dilalui orang. Namun, meski desa itu tampak hidup kembali, tidak ada satupun manusia yang benar-benar hidup di sana. Dari celah-celah rumah, terlihat bayangan berjalan perlahan, tapi ketika diperhatikan, tubuh-tubuh itu tak menjejak tanah. Mereka hanya melayang beberapa sentimeter di atas permukaan, bergerak tanpa suara, mengulang rutinitas yang sama, menyapu, membawa air, menyalakan dupa, lalu menghilang. Suara lonceng kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, diiringi bunyi gamelan samar yang datang dari arah balai desa. Mereka mengikuti sumber suara itu dan menemukan sebuah bangunan besar berbentuk pendopo berdiri di tengah lapangan desa. Di depannya ada altar batu dengan sisa darah kering dan tumpukan bunga kering. Di dinding belakang altar itu tertulis huruf kuno Jawa yang artinya, yang hidup dan mati berjalan bersama di bawah kabut Wiraraja. Di bawah altar itu terdapat 7 nama yang dipahat di batu, nama-nama warga desa, dan di baris terakhir ada 3 nama baru. Nama mereka sendiri. Mereka akhirnya menyadari, desa ini bukanlah tempat yang hilang dari peta, tapi tempat bagi arwah yang terjebak antara dunia dan akhirat. Setiap kali seseorang masuk ke sana, setelah maghrib, desa akan hidup kembali, menyambut jiwa baru untuk menjadi bagian dari mereka. Kabut adalah gerbang, dan lonceng adalah tanda bahwa ritual telah dimulai dari arah pendopo. Suara langkah lengkap berat mulai terdengar, kabut bergerak seperti berdenyut, dan dari baliknya muncul sosok tinggi berbalut kain putih lusuh. Wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata gelap tanpa bola mata. Di tangannya tergantung lonceng besar yang kini berdering pelan. Sosok itu berjalan di sekitar altar. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan di belakangnya barisan arwah desa ikut mengikuti dengan kepala menunduk. Mereka melantunkan doa dalam bahasa yang telah lama hilang, bahasa pemanggil roh leluhur. Ritual itu disebut upacara penebusan kabut. Menurut legenda, ratusan tahun lalu, desa Wiraraja pernah dilanda kekeringan parah. Tak ada hujan selama bertahun-tahun, dan tanah menjadi tandus. Dalam keputusasaan, kepala desa kala itu membuat perjanjian dengan makhluk gaib penjaga gunung. Sebagai gantinya, setiap Quarenta tahun 2020, desa harus menyerahkan 3 jiwa manusia sebagai tumbal untuk menjaga keberlangsungan desa. Sejak saat itu, desa memang subur dan makmur. Tapi ketika generasi yang membuat perjanjian itu mati, roh penjaga gunung datang menagih tumbal. Tak ada lagi yang bisa diberikan. Dan akhirnya seluruh desa lenyap di telan kabut, terjebak selamanya dalam lingkaran ritual. Kini, 3 pendatang baru, tanpa sengaja, telah menggantikan peran tumbal berikutnya. Mereka tidak tahu, tapi sejak melangkahkan kaki melewati gerbang desa, nama mereka telah tertulis di batu altar. Setiap malam, roh-roh warga lama memanggil mereka untuk menyelesaikan upacara, agar kabut tak menyebar ke dunia luar. Karena jika ritual tidak selesai, desa akan keluar dari balik kabut, mencari jiwa-jiwa baru untuk menggantikan yang gagal dikorbankan. Pada malam keempat, kabut di sekitar mereka berubah menjadi pekat seperti asap. Suara gamelan berhenti, digantikan gemuruh seperti ribuan bisikan yang datang dari segala arah. Bayangan-bayangan mulai muncul dari tanah, menjerit dengan wajah hancur. Suara lonceng besar berdentang keras 3 kali, dan semuanya hening. Dalam keheningan itu, terlihat cahaya dari rumah besar di tengah desa. Di dalamnya terdapat kursi kosong menghadap altar, dan di atas kursi itu terbakar dupa yang baru menyala sendiri. Asapnya membentuk bayangan 3 orang yang berdiri tanpa kepala, dan perlahan dari balik jendela rumah itu terlihat seseorang, sosok perempuan tua berambut panjang
Wajahnya pucat, dengan mata hitam pekat, duduk sambil tersenyum. Ia adalah penjaga kabut, pemimpin ritual yang dahulu memulai perjanjian. Tangannya menunjuk ke arah kamera mereka, lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, seorang warga desa di kaki gunung menemukan mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan. Di dalamnya hanya ada kamera yang terus menyala, merekam kabut putih yang turun perlahan, lalu menghilang. Di layar kamera, terdengar suara samar seseorang berbisik pelan. Desa Wiraraja belum selesai menebus dosanya. Beberapa bulan kemudian, tim pencari menemukan gerbang tua bertuliskan nama desa itu. Namun anehnya, papan tulisannya kini berubah menjadi satu kalimat baru. Kami akan kembali setiap maghrib, dan cerita pun berakhir. Tidak semua yang hilang berarti lenyap. Kadang, mereka hanya menunggu giliran berikutnya. Jika kamu suka cerita ini, tekan like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar. Desa mana yang kamu yakin menyimpan rahasia seperti Wiraraja?